menyembuhkan segala penyakit, sembuhkan penyakit daripada kami dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, wal maqsud fi kulli makan. Kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi dzul irfan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilayhim 'annahum yahdharun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adatun wa syarru lajajatun, faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasul habibul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad sholatan tamla bi fazilil nura wa takunu lana wal mu'minina farajan wa rahmatan wa surura wa salli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Allahumma alhimna 'ilman naf'u bihi awamraka wa nahyaka warzuqna fahman na'udzu bika min arrahim. Allahumma akrimna bi nuril fahmi
الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين. حضرات الأساتذة الحجاج المكرمين والآباء المحترمين والأمهات المحترمين, segenap para bapak dan ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Nurun ala Nurin, Lusu jamaah Ta'lim Duha. Mudah-mudahan kita semuanya hadir dan jasa mendapatkan rahmat dan barakahnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan para seluruh umatnya, termasuk kita mudah-mudahan di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita lanjutkan kajian hadis melalui kitab Riyadhus Shalihin, masih membahas tentang kitabul jihad, kitab menerangkan tentang jihad yang hadisnya memang sampai 60-an ya, 65 68. Cukup banyak hadisnya ya, tapi kita istiqomah, kita baca satu persatu dan kita coba bahas apa kandungan atau madlulat ya, apa yang ada di dalam matan hadis tersebut. Terakhir kali kita bahas hadis nomor 42 daripada tentang al-jihad. Terakhir 42. Berarti hari ini 43. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza khafa qauman qala Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, berasal dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dulu beliau idza khafa qauman, apabila beliau merasa khauf ya, merasa takut ya terhadap suatu kaum ya, maka beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inna naj'aluka, sesungguhnya kami menjadikanmu fi nuhurihim ya, berada di hadapan mereka, berada di depan mereka. Wa na'udzu bika min syururihim, dan kami berlindung kepadamu min syururihim, dari kejahatan-kejahatan mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, demikian hadis yang pertama hari ini, atau hadis ke-43 daripada bab menerangkan tentang jihad. Jadi yang namanya jihad, sekali lagi kita pertegas, adalah bagaimana setiap umat Rasulullah bersungguh-sungguh. Jadi jihad secara makna adalah bersungguh-sungguh di dalam mempertahankan agamanya, membela agama Allah, mempertahankan keyakinan dirinya ya, bahwasanya tidak ada agama yang tinggi, tidak ada agama yang berada di sisi Allah melainkan hanyalah Islam. Maka apapun bentuk ancaman daripada ancaman terhadap ancaman agama, maka wajib hukumnya setiap umat, setiap kaum muslim itu berjihad ya, bersungguh-sungguh untuk mempertahankan ataupun memperjuangkan itu semuanya. Nah, di antara jihad yang kita lakukan, bagaimana Rasulullah ngajarin kepada kita untuk tetap
menjadikan Allah sebagai pegangan kita, menjadikan Allah sebagai pertolongan paling utama bagi kita, ya. Nah, terungkap daripada itu di dalam doa beliau, ya, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya Allah kami menjadikan Engkau sebagai di depan mereka, di hadapan mereka, ya. Jadi kita meminta pertolongan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan-kejahatan mereka. Nah, Bapak Ibu jamaah yang mulia, terakhir kali pertemuan kita Ahad kemarin, ya, itu saya kasih oleh-oleh Bapak Ibu pulang dari sini kemarin bawa berapa surah? 3 surah, ya. Surah yang pertama surah Al-Fil atau surah Alam Taro, ya, Alam Taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini Alam Taro terkenal dengan surah di mana kita betul-betul menjadikan Allah sebagai pertolongan, tempat meminta pertolongan yang paling pertama dan utama, ya. Sebagai ungkapan la haula wala quwwata illa billah. Itu gambaran surah Al-Fil. Bagaimana Allah, ya, akhirnya menurunkan pasukannya, menurunkan tangan-tangannya untuk menghancurkan pasukan bergajah daripada Abraham, ya, yang hendak menghancurkan Ka'bah, gitu. Kenapa Allah sampai menurunkan tangan-tangan bantuannya, ya, menurunkan pasukannya, itu karena Allah Maha tahu bahwa orang Quraisy, ya, yang pada saat itu punya kegemaran adalah melakukan pergerakan. Apa pergerakannya? Adalah perdagangan atau perekonomian. Maka satu-satunya surah yang diawali dengan satu ungkapan oleh karena, gitu. Kan kayak lanjutan, ya, kayak lanjutan. Oleh karena. Apa itu, ya? Surah Quraisy, li'ila bi Quraisy. Oleh karena orang Quraisy atau kebiasaan orang Quraisy, ya. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatal syita'i wasyai. Jadi karena Allah Maha tahu betul kebiasaan orang Quraisy itu punya pergerakan, perdagangan, perekonomian baik di waktu musim dingin, musim panas, ya. Maka kemudian Allah bantu, ya, keberadaan daripada Ka'bah, ya, menjadi pusat kegiatan, ya, itu dengan menghancurkan pasukan bergajahnya Abraham, gitu. Yang terpenting ini saya coba pelan-pelan kaitkan, ya, Al-Fil dengan kondisi kita sekarang, gitu. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita didukung para ulama kita, ya, memutuskan untuk adanya new normal. Kenapa? Karena perekonomian kita harus bergerak, kan begitu. Ya, perekonomian kita harus bergerak dan digerakkan. Kalau tidak, maka akan makin banyak yang namanya orang-orang miskin mendadak. Kalau dulu banyak orang kaya mendadak, sekarang banyak orang miskin mendadak, ya, ya. Nah, akhirnya bagaimana perekonomian itu digerakkan? Ya sudah, ya, semuanya serahkan kepada Allah, ya. Dari awal ini ada sebagian pihak yang dari awal keyakinan sudah serahkan kepada Allah, tapi kemudian mengabaikan ikhtiar, gitu. Nah, kalau kita tidak, mohon maaf, Jawa Timur sekarang bukan merah tapi hitam. Kenapa? Karena itu tadi, ya, ikhtiarnya sepertinya ya berkurang, gitu, ya. Dia sudah menyerahkan saja sudah semua kepada Allah, ya, tetapi ikhtiarnya tidak diperhatikan. Nah, artinya ikhtiar tetap kita maksimalkan, yaitu namanya protokol kesehatan, gitu. Jadi di new normal, bagaimana kita punya gaya hidup yang baru, gitu. Kalau dulu bisa dihitung kita cuci tangan paling asal memadang doang, begitu, iya kan? Asal memadang doang. Tapi sekarang bagaimana kita sebentar-bentar cuci tangan, kemudian pakai masker ini juga
Selain memang untuk kesehatan zahir, tapi juga untuk kesehatan batin. Maknanya jaga lisan. Ya, dari lisan inilah tercipta kehidupan bermasyarakat yang kondusif. Dari lisan yang tidak terjaga, kehidupan bermasyarakat kita ini jadi kurang kondusif begitu. Ya, kemudian jaga jarak. Jaga jarak ini maknanya adalah bagaimana kemudian kita tidak mau menyentuh sesuatu yang bukan hak kita. Gitu. Ya, jangankan yang bukan hak kita, yang menjadi hak kita kalau belum waktunya. Nah, ini kan dilalahnya menjelang wabah itu kan kemarin adalah menjelang Ramadan. Ya, jadi pelajaran betul-betul nyambung. Gitu. Korelasi wabah ya dengan pelajaran bahwa dunia ini sebagai madrasah kita, dunia sebagai sekolahan buat kita, ini nyambung betul kemarin. Ramadan ngajarin kita jangankan milik orang lain, milik kita sendiri yang halal bin halal. Kalau belum azan maghrib belum boleh kan gitu. Nah itulah antara lain pelajaran batin daripada atau makna-makna batinnya daripada yang namanya social distancing dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang mulia, sudah ya. Karena pergerakan perekonomian ini bisa membahayakan ya. Sementara Rasul berpesan ad-dararu yuzalu, bahaya itu mesti dihilangkan. Maaf, itu kaidah ya. Kalau pesan Rasul la darara wa la dirar. Pesan Rasul tidak boleh kita melakukan hal yang berbahaya dan membahayakan orang lain. Membahayakan diri kita, membahayakan orang lain itu enggak boleh kata Rasul gitu. Muncul rumusan fikihnya ad-dararu yuzalu. Apapun bentuk bahaya mesti dihilangkan. Nah, di dalam kita berkehidupan, perekonomian ini mesti digerakkan ya. Bahasa sekarang digerakkan. Kalau dulu kan mungkin membangun ekonomi. Nah, sekarang buru-buru bangun ya. Karena yang penting asal bergerak aja udah lumayan. Nah, jadi ekonomi yang mandek begini ya, yang turun drastis sekali ya. Ini bahaya gitu dalam kelangsungan kehidupan kita. Maka mesti digerakkan ya dengan cara the new normal dan kemudian sepenuhnya kita serahkan kepada Allah. Wabah virus ini biar tangan-tangan Allah yang bermain, tangan-tangan Allah yang turun untuk menghancurkan ya. Walaupun sudah disepakati rasa-rasanya corona memang tidak akan hilang gitu ya. Karena dia model-model virus yang lain sebenarnya ya, ataupun ya di bawahnya virus namanya bakteri ya, yang selalu ada gitu. Tinggal kitanya saja gitu. Ala kullin by the way ya, intinya kita perbanyak baca alam tarok. Ini menjadi sesuatu yang baik ya, yang maknanya adalah kita mohon perlindungan. Maka ada juga ya, memang tidak populer ya. Ada hadis itu tidak populer, man qara alam wa alam gitu. Siapa yang membaca surah alam dan alam nasrah dan alam tarok, maka akan dijauhkan dari macam-macam bencana gitu. Tapi sebagai bentuk ikhtiar ya, tafaulan, keyakinan, optimis kita, maka kemudian muncul kebiasaan sholat qobliyah subuh itu dibaca 2 rakaat alam nasrah dan alam tarok gitu. Jadi diperbanyak baca, baik baca 2 surah tadi ataupun surah alam taroknya. Berikutnya ya, jihad kita. Ini kita masih bicara jihad ya. Jihad dengan makna yang luas, bukan hanya mengangkat senjata. Tapi kalau boleh dibilang senjata tiap profesi, ya tiap profesi punya senjata ya. Iya kan? Tiap profesi punya senjata. Ustadz senjatanya kitab, Pak Guru senjatanya apa? Spidol gitu kan. Nah, penggaris itu Pak Guru zaman dulu senjatanya penggaris buat mukul bocah gitu ya. Nah, sekarang udah nggak ada pukul-pukulan ya, karena pasal. Ojo, nah, senjatanya motor kan gitu ya. Jadi macam-macam punya senjata. Nah, jadi berikutnya yang penting buat kita, sudah kita tawakal tu Allah, kita tawakal kepada Allah, serahkan urusan wabah ini kepada Allah dengan memaksimalkan ikhtiar kita
ya, dengan protokol kesehatannya, merubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang sehat, ya. Berikutnya adalah gerakan ekonomi kita, li'ila fi quraidi ila fi rihlatasyita'i wa shaif, itu bisa berlaku untuk kita, gitu. Ya, bahkan bukan hanya Indonesia, tapi masyarakat dunia ini, terutama kaum musliminnya, berpegang kepada surah Quraisy, harus menggerakkan ekonominya. Yang terpenting dalam kita menggerakkan ekonomi, menggerakkan hidup kita adalah falyabudu rabb hadzal bait. Niatan awalnya adalah ibadah karena Allah. Gitu. Ojol bismillah tawakkaltu ala Allah, ibadah kepada Allah. Ustadznya, ya, pak gurunya, bu gurunya udah pasti, pedagangnya, apapun profesinya, ya, bismillah tawakkaltu ala Allah, gitu, ya. Artinya apa? Niatan paling awal adalah falyabudu rabb hadzal bait. Maka sembahlah Tuhan pemilik rumah ini. Pemilik rumah ini apa itu? Ka'bah. Karena kaitannya tadi alam tarot, gitu. Apalagi kalau kita lihat wabah kemarin, ya, wabah kemarin kan Ka'bah itu kayak gimana gitu kan, iya kan, ditinggalkan oleh umatnya, ya Allah, iya kan, naudzubillah wal iyadzubillah. Jadi mirip-mirip deh, ya, alam tarot itu kan ancamannya Ka'bah kan gitu. Maka kemudian wabah COVID-19 juga, ya, Ka'bah itu kan juga, ya Allah. Nah, siapa yang kita sembah? Tuhan pemilik rumah ini adalah Allah alladzi at'amahum min ju'. Dialah Tuhan yang memberikan rasa kenyang dari rasa lapar. COVID-19 banyak kelaparan. Ya. Sampai bansos, banpres itu nyasar semua nama-namanya di tingkat RT, ya kan? Ya. Ya Allah. Ada yang si A, si fulan, bantuan ini, bantuan ono, bantuan ini, bantuan ono, dapat terus. Ada si B yang lebih layak untuk dapat, kagak dapat, namanya nggak muncul. Ya Allah. Saya paham betul Bapak Ibu, karena kebetulan memang di kampung juga, di Jombang itu kita dekat juga dengan aparatur, ya, setingkat RT, RW itu pada curhat gitu, ya, pada curhat mereka itu. Gimana ini? Jadi yang ramai kemarin muncul di media sosial gitu kan, ada kepala desa di mana gitu kan, marah-marah, ya, dengan menghadirkan RT RW-nya gitu, data-data, ya begitulah, ya. Itu menunjukkan kelemahan sistem pendataan kita. Maka saya dan beberapa kawan itu menggerakkan satu gerakan adalah mempertajam pendataan berbasis geotagging. Nah, ini ternyata masih jarang Bapak Ibu. Geotagging itu satu aplikasi pendataan. Kita bantu RT RW itu di sekitaran Jombang itu. Kita bantu RT RW mengurangi pekerjaannya, tapi dibantu oleh para relawan anak-anak muda dengan membawa HP-nya, alat komunikasinya yang sudah di download aplikasi di geotagging tadi. Setiap anak muda yang datang ke rumah itu mendata dengan cara datang ke rumah, itu diklik langsung rumah tersebut muncul di peta kampung kita, gitu. Hebatnya itu. Nah, di situ ditanya, diwawancara. Jadi si anak muda ini mewawancara yang punya rumah, yang bertanggung jawab siapa gitu kan. Berapa orang di situ, kemudian berapa keluarga. Dan kita tidak main geotagging ini, nggak main KTP dan KK. Kita nggak main nomor NIK, itu nggak main kita. Gitu. Pokoknya datang ke rumah itu otomatis terdeteksi rumah tersebut di peta gitu. Kemudian nanti keluar instrumen atau alat-alat pertanyaannya itu apa aja, lengkap, super lengkap, ya. Punya kemampuan apa, ya, penghuni rumah tersebut gitu kan. Punya kemampuan mau nyumbang beras berapa dalam 1 minggu. Kemudian kalau nggak sanggup berarti dia siap menjadi menerima, kan gitu. Kalau nggak menerima berarti dia mungkin sanggup memberi sumbangan beras berapa, dan seterusnya.
Ya, dan ini Bapak Ibu kita setingkat desa Jombang itu yang kita sudah mengadakan telekonferensi dengan salah satu universitas di Palembang dan di Malaysia. Jadi dua universitas inilah yang memiliki aplikasi tadi geotagi. Ya, nah ini terus sedang kita kembangkan, dan mudah-mudahan memang harusnya pemerintah kita ini berbasis ini. Ya, berbasis aplikasi di dalam pendataan sehingga enggak macam-macam hajat. Ya, saya rasakan itu macam-macam hajat nasional, ya itu selalu aja datanya berantakan. Ya, mau pemilu mau pilkada, ya nama yang keluar yang udah di alam kubur masih keluar namanya. Iya, betul nggak? Iya, udah meninggal masih keluar namanya. Ya, ini menunjukkan sistem pendataan kita ini memang masih lemah. Nah, baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, sekedar berbagi cerita, tetapi insya Allah menjadi ilmu, ya artinya ke depan, ya Bapak Ibu akan mendengar namanya geotagging, ya nanti lama-kelamaan kita menyesuaikan diri, ya sudah tidak ada lagi pemberkasan dengan kertas, coret-coret yang akhirnya cuma jadi mohon maaf kalau di kantor kelurahan mungkin jadi tatakan kaki, tau nggak tatakan kaki, ditumpuk gitu kan. Nah, dah. Jadi Quraisy kita pegang, ya. Niatan kita ada fa'budu rabb hadzal bait, ada zat amanju wa amanahum min khauf. Siapa yang kita sembah adalah Allah, zat yang memberikan rasa aman dari kekhawatiran. Gitu. Maka muncul lagi, ya ketemu lagi tuh oleh kita, oleh guru-guru kita, ya sebuah hadis man qara'a Quraisy, man qara'a li ila fi Quraisy amanahullah. Siapa yang membaca surah Quraisy tadi, li ila fi Quraisy, maka Allah akan berikan rasa aman dari ketakutan dia, gitu, ya. Makanya kemarin kita awali dengan bacaan Ratibul Haddad. Di penghujung bacaan Ratibul Haddad ada ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Itu bacaan terakhirnya ada, ya. Dan itu bagus untuk kita masukkan dalam rangkaian zikir-zikir kita, rangkaian doa-doa kita. Bagus. Ya amanal khaifin, duhai zat yang mau memberikan rasa aman bagi orang yang takutan, ya aminna mimma nakhaf, berikan rasa aman kepada kami, salimna mimma nakhaf, selamatkan dari apa yang kami khawatirkan, najjina mimma nakhaf, bebaskan dari apa yang kami khawatirkan. Amin ya rabbal alamin. Karena hadis tentang jihad yang nomor 43 ini, ya isinya tentang doa, ya maka kita perbanyak amalan-amalan doa, ya kita pegang alam taro, kita baca terus li'ila fi Quraisy. Nah akhirnya Bapak Ibu kalau sudah the new normal, nanti ke depan kita yakin makin baik lagi, makin normal lagi, the really normal, ya jangan sampai kita orang Islam jadi lupa daratan lagi, ya benar. Wabah COVID-19 ini memberikan pelajaran buat kita semua, ya yang dulu masih kurang bersyukur adanya COVID-19 jadi pada bersyukur, yang dulu suka boros jadi hemat gitu kan. Wah pelajarannya banyak bener dah, ya dari wabah ini. Maka kemudian belum lagi masalah berbagi. Nah gitu, masalah berbagi di wabah ini mengajarkan kita untuk senantiasa berbagi. Nah dua hal, ya hikmah daripada wabah ini, tingkatkan hubungan kita kepada Allah, ritualnya dibagusin, ibadahnya dibagusin, ya kan? Kan kemarin Ramadan banyak orang Islam mendadak jadi imam, ya. Ramadan dia ya. Ramadan kemarin banyak orang Islam mendadak jadi imam, kan gitu. Imam tarawih di rumahnya masing-masing, kan gitu. Ya, yang selama ini gak pernah jadi imam barangkali. Kesimpulannya, ya kalau kita sudah pegang surah Quraisy, ya kita menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setelah itu keadaan kita makin normal, ya
Jangan lupa ritualnya dibenerin, kemudian berbagi kepada sesama, sosialnya dicakepin. Jangan sampai kita termasuk orang yang mendurhakai agama kita. Maka ingat-ingat surah Al-Ma'un, ara'aital ladzi kadzibu biddin. Tahukah Bapak Ibu siapa itu pendusta agama? Pendusta agama itu dalam surah Al-Ma'un dijelaskan adalah orang yang sosialnya kurang bagus, ritualnya juga kurang cakep gitu. Kesimpulannya tuh surah Al-Ma'un. Ya kan? Ara'aital ladzi kadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ya yang suka menghardik anak yatim. Kemudian wala yahdu ala ta'amil miskin. Nah, wabah Covid-19 bukan hanya memperhatikan anak-anak yatim ya kan? Tapi juga memperhatikan orang-orang miskin mendadak. Dan jangan lupa apalagi fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, adalah orang yang ritualnya kurang lempeng, kurang cakep gitu ya. Baik Bapak Ibu jamaah yang mulia, itulah 3 surah yang kemarin kita bahas ya. Sengaja saya perkuat hari ini karena ada beberapa yang nggak hadir minggu kemarin, dan ini masih sangat relevan dengan hadis yang 43 kita buka hari ini adalah bagaimana hadis tentang jihad, tetapi isinya adalah Rasulullah ngajarin kita untuk menggantungkan jihad kita dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dah doa-doanya dibanyakin, zikir-zikirnya diamalin insya Allah. Baik, 44 dan 45 bisa digabung tuh bacaannya sama. Jelas Bapak Ibu, bicara jihad ya zaman Rasulullah ya dan beberapa beberapa kurun setelahnya ya masih sangat banyak ya atau cukup banyak jihad-jihad yang dimanai dengan peperangan ya atau mengangkat senjata. Nah, di dalam peperangan itu ada beberapa hal yang menjadi sorotan bagi Rasulullah SAW. Salah satunya adalah kendaraan, ya, berupa kuda. Nah, bicara kendaraan, ya, atau hewan kendaraan ini baik digunakan pada saat jihad mengangkat senjata, juga bisa dipahami hewan kendaraan untuk jihad-jihad yang tidak mengangkat senjata, dalam artian bukan peperangan. Nah, artinya kalau kita korelasikan dengan di zaman kita hidup, maka kendaraan ini banyak rupanya, ya, banyak rupanya. Kalau kendaraan itu betul-betul dijadikan sebagai alat untuk dia menjalani kehidupan, maka insya Allah fungsinya tidak berbeda, gitu, ya, fungsinya tidak berbeda. Seseorang
punya profesi, ya seperti ojol, dia punya kendaraan, ya satu motor misalkan, maka ketika dari awal dia hendak beli, ya diniatkan untuk berjihad, menghidupi keluarganya, ya kan? Maka apapun yang ada pada kendaraannya tersebut, insya Allah semua bernilai kebaikan. Pelajarannya, ya, insya Allah semuanya bernilai kebaikan. Maka Bapak Ibu, kalau bicara kendaraan kehidupan, ya, akhirnya kemudian kita dikaitkan dengan daya beli, ya, daya beli kita jangan sampai kemudian bukan berdasarkan kebutuhan, tetapi berdasarkan hal-hal yang lain, gitu. Nah, kalau nggak salah saya sudah pernah sampaikan dulu, ya, setidaknya ada 5. Pertama adalah darurat. Darurat itu emergensi. Di bawahnya adalah hajat, ya. Daruratun, hajatun, manfaatun, apalagi itu? Zinatun, ya. Nah, ini yang 45 saya lupa. Karena memang jangan sampai kita punya daya beli karena faktor yang 4 dan 5 gitu. Pertama, daruratun berarti emergensi. Kita mau beli atau memiliki sesuatu, takarannya adalah karena emergensi. Ya, karena emergensi. Mohon maaf, misalkan saya punya kendaraan roda 4, itu saya nilai dan kita rasakan adalah emergensi. Iya kan? Karena kita mesti berjuang ke sana kemari, ya. Itu kendaraan sudah sampai ke Jawa Timur, sudah sampai ke Lampung, misalkan, ya. Semuanya adalah dalam rangka dakwah, iya kan? Itu kemudian emergensi. Kemudian kalau tidak emergensi, ya, paling tidak turun, ya, adalah hajatun. Hajat itu berarti apa? Ya, keperluan, hajat. Bisa masuk kebutuhan, ya. Kebutuhan itu hajat. Jadi Bapak Ibu dan Ibu-ibu, terutama ibu-ibu, ya, yang banyak belanja. Kalau ngapa-ngapain belanja, tolong ukurannya adalah hajatun, kebutuhan, gitu. Kalau tidak kebutuhan hajatun, boleh turun lagi satu tingkat, apa itu? Manfaatun. Dia belanja landasannya semata-mata karena memang ada manfaat dia belanja, gitu. Nah, yang 45 ini saya lupa, tapi salah satunya adalah zinatun. Zinatun itu perhiasan. Ya, zinatun itu perhiasan. Perhiasan maknanya kalau kita mah kayak tersier. Iya, ada primer, sekunder, tersier. Nah, gitu. Primer itu paling atas, ya. Sekunder ini yang sudah agak-agak ini, gitu kan. Menyesuaikan diri lah. Jangan sampai kita banyak daya beli kita hanya karena tersier, perhiasan, atau masuk kategori alhaakumut takatsur. Jangan sampai, naudzubillah. Ya, Bapak Ibu kalau mau kita kaji tuh bagus tuh. Ya, surah langganan tarawehan, ya. Alhaakumut kulhu wal asri kulhu, gitu kan. Wailul kulhu, gitu, al-humazah kulhu, alam tara kulhu. Itu kalau kita pikir-pikir, kenapa orang tua kita dulu kayak begitu, ya kan? Yang 20 rakaat, al-hakumut kulhu, al-asri kulhu. Itu kalau dipelajari dan al-hakumut terus kemari, itu semua nyambung dan memang nyambung. Korelasi hubungan dari surah yang satu dengan surah yang berikutnya memang nyambung, gitu. Al-hakumut atau at-takatsur itu larangan orang bermegah-megahan. Jadi masuk Ramadan kita diingetin, boyo jangan bermegah-megahan dalam Ramadan itu, gitu. Ya, apakah dalam kita ya kemana-mana lah, ya, termasuk yang namanya ketika berbuka puasa, ya, sahur, jangan bermegah-megahan, ya kan? Kemudian bulan Ramadan jangan jadi orang bakhil kita yang kerjanya cuma numpuk ngitung numpuk harta, gitu. Harta dikumpulin, dihitung dikumpulin, maka masuklah wailun likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malahu addadan. Kalau kita sudah jadi orang-orang yang dua surah ini, suka bermegah-megahan,
dan suka ngumpulin doang dan ngitung-ngitung aja, nggak dikeluarin sedekahnya, maka jangan kaget kalau nanti kita dibinasakan melalui akhir gitu, ya, dibinasakan, gitu, ya, gitu kan? Ya, tadi ketiga lah dari al-hakumut al-asli gitu. Supaya nggak bermegah-megahan, ingat yang namanya orang beriman itu adalah orang yang beruntung, orang yang memegang tali keimanannya dan amal soleh. Jadi jangan bermegah-megahan terus itu. Mesti ada amal solehnya al-asli. Kemudian pindah lagi ke al-mulazam, pindah lagi ke al-taroq dan terus. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mulia, sekali lagi saya sampaikan bahwa jihad kita di era kita, di zaman kita hidup adalah jihad menjaga kelangsungan hidup. Maka kendaraannya adalah kendaraan berdasarkan darurat, emergensi, ataupun kalau tidak adalah hajatun, kebutuhan, ataupun kalau tidak adalah sampai batasan manfaatun, artinya manfaat gitu, ya. Jangan sampai masuk kategori yang nomor 4 dan 5. 4 dan 5 itu kalau tidak salah berlebihan dan perhiasan gitu, ya. Berlebihan dan perhiasan, atau perhiasan dan berlebihan. Itu saya lupa, ya, karena memang jangan sampai jadi ke situ, ya, dalam kita menjalankan perekonomian kita. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mulia, itu kaitannya dengan kendaraan. Apapun yang kita jadikan kendaraan, maka kata baginda Rasul dalam 2 hadisnya tadi, semuanya itu ada nilai-nilai kebaikannya, gitu, ya. Maka kita jaga itu motor, ya kan? Kita rawat itu motor, ya. Apalagi yang menjadi kendaraan kita, gitu kan? Maka itu semua ada nilai-nilai kebaikan. Baik, Bapak Ibu jamaah yang mulia, berikutnya hadis yang ke-46. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yahtabasa farasan fi sabilillah imanan billahi wa tasdiqan bi wa'dihi fa inna shib'ahu wa riyahu wa rusahu wa qulahu fi mizanihi yaumal qiyamah. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih sama sedikit dengan 2 hadis yang sebelumnya, ya. Kata baginda Rasul, cerita daripada Abu Hurairah bahwa siapa orang yang menahan itu maksudnya adalah memiliki, merawat, ya, memelihara, ya, seekor kuda, ya, untuk di jalan Allah dia gunakan. Dasarnya adalah karena iman kepada Allah, ya, dan meyakini janjinya, maka apapun yang muncul dari kendaraannya itu, ya, ketika kenyangnya, ya, ketika pokoknya turunan daripada kendaraan itu, semua yang ada, ya, maka itu menjadi pemberat timbangan kita nanti pada hari timbangan yaumul mizan, pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin, ya. Jadi ini tafsir hadisnya, ya, seperti tadi, ya, bisa dikembalikan kepada jihad di era kita, bisa juga dimaknai dengan pemeliharaan hewan, bisa juga, ya. Ini usahakan di rumah kita adalah satu hewan yang kita pelihara, ya, apakah ikan, apakah ayam, ya, karena itu ternyata menjadi pemberat timbangan amal kita.
gitu. Iya, ya. Apa nih, burung, ya, menjadi hobi kita, pastinya nggak bakal kita konsumsi gitu. Maka yang kita empanin itu burung, ya, nanti apapun yang keluar dari burung itu, rasa kenyang dia, kotorannya dia, ya, sampai kepada bulu-bulunya dia itu semua, ya, itu menjadi pemberat timbangan kita. Gitu. Ini tafsir yang lain, ya. Tafsir yang lainnya bisa dimaknai bagaimana kita punya hewan peliharaan, ya. Ini menjadi sesuatu yang baik untuk bekal-bekal kita nanti pada hari pertimbangan di hari kiamat. Baik, silakan nomor 47, ibu-ibunya ada yang mau baca? Amin ya Rabbal Alamin. Ya, jadi masih sama dengan hadis sebelumnya yang 46, bahkan lebih menjurus kepada, ya, lebih spesifik kepada hewan-hewan peliharaan juga, ya. Jadi selain hewan yang bermakna kendaraan, dan kendaraan di era kita bisa bermakna kendaraan apapun yang menjadi alat untuk kita berjihad melangsungkan kehidupan kita, maka bisa juga bermakna hewan-hewan peliharaan itu semuanya nanti bakal dibalas dengan 700 kali lipat, ya, dengan hewan-hewan yang sama, atau bisa dengan pahala-pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah yang mulia, apalagi kalau mau sampai pada tahapan tasawuf yang luar biasa gitu, ya. Ini salah satu ciri khas daripada almarhum al-maghfur lah, ya, Abah Maimun. Jadi mohon doanya, insyaallah pada zuhur anak saya Mustafa udah nggak balik ke Probolinggo menjauh gitu, ya, tapi cukup sampai Cirebon aja di Buntet, ya. Itu kawan juga pimpinannya, ya, seorang mubalik juga. Itu beliau murid langsung dari Mbah Maimun, ya, Mbah Maimun Zubair, murid langsung. Bahkan boleh dibilang murid kesayangan juga, ya, sama dengan Gus Baha. Di antara cerita-cerita daripada murid-muridnya, ya, Mbah Maimun ini seringkali itu mengomentari masalah hewan semut, ya. Jadi kita tuh kalau bisa jangan sampai dengan sengaja membunuh semut itu, karena, ya, pertama yakin itu adalah makhluk Allah, ya. Kedua, banyak kebaikan daripada semut gitu, ya. Kecuali semut-semut yang memang mengkhawatirkan kita, terancam gitu. Selama kita tidak terancam, biarkan saja. Bahkan dalam satu komentarnya beliau itu, jangan dikira, ya, kalau kita ini seringkali mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib gitu, ya. Rezeki yang tidak diduga-duga, gitu. Rezeki yang tidak terduga. Rezeki itu tidak melulu masalah harta, tetapi juga apapun, ya,
yang membuat hati kita lapang, maka itu bisa bermana rizki. Itu boleh jadi, ya, boleh jadi adalah balasan tunai dari ketika kita nongkrong, kita lihat ada semut lagi kelabakan, kata semut ini ada tsunami atau anami gitu kan, ya. Terus kita angkat itu semut, kita angkat, kita selamatin itu semut gitu. Kita lagi nongkrong itu, itu petuah ya, daun daripada Mbah Maimun supaya kita memperhatikan hal yang kecilnya model kayak begitu, gitu, ya. Apalagi hewan-hewan yang kita bisa lihat betul, ya. Ya model tadi, model sekelas burung, ikan, ya, ayam, gitu. Nah, insya Allah kita yakini berdasarkan hadis-hadis Nabi dari pemahaman-pemahaman madlulatnya, pemahaman-pemahaman mafhumnya, silatannya, maka kita yakini banyak kebaikan-kebaikan, ya, banyak kebaikan-kebaikan dari hewan yang menjadi kendaraan kita, kendaraan yang menjadi kelangsungan kehidupan kita, ataupun hewan-hewan itu sendiri yang kita pelihara dan kita jaga, insya Allah. Saya nggak melihara kucing, tapi saya coba kucing itu saya perlakukan dengan baik, lama-lama kolokan juga dia. Iya benar, di rumahnya, ya. Nggak percaya juga, ini ada. Saya syuting juga, ya. Lagi kolokannya saya coba rekam aja pakai video, gitu. Dia merembet-merembet, gitu, ya. Nggak kita pelihara kayak orang-orang gitu. Dia sampai beli makanannya gitu, ya. Biasa aja. Tapi coba kita perlakukan dengan baik, itu kucing lama-lama kolokan juga, gitu, ya. Jadi insya Allah kita yakini ada kebaikan, ada kebaikan dari hewan-hewan yang kita lakukan dengan baik. Nah, ini saya pernah menyampaikan satu materi tapi lupa ininya apa gitu. Yang kesimpulannya adalah kita nggak boleh lupa bahwa di dunia ini kita nggak sendirian atas nama makhluk bernama manusia. Gitu. Tapi masih ada, ya kan? Masih ada kelompok-kelompok makhluk Allah yang lain yang kita harus jaga. Gitu, ya. Jadi kita jangan merasa memiliki alam kita ini, ya. Kita harus juga menjaga kelangsungan alam-alam yang lain, ya, alam hewan, ya, tumbuhan dan seterusnya. Ini lupa materinya apa gitu nanti. Kalau lagi ingat, insya Allah ngeklik gitu, selanjutnya klik, ya, ngeklik materinya apa. Baiklah, kita tinggalkan yang lupa tadi, gitu, ya. 47, ya, 48. 48 ini sudah sedikit beda, ya. Kalau dari tadi hewan, sekarang 48 ini sudah mulai memanah, ya. 48 ini sudah mulai memanah. Saya kasih jeda dulu, barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, ya. 5, ya. Hari ini kita baru dapat 5 hadis seputar hewan yang menjadi kendaraan, kemudian hewan menjadi peliharaan, ya, ataupun kendaraan untuk melangsungkan jihad kita, melangsungkan kehidupan. Semuanya itu ada kebaikan yang akan kita terima. Amin ya rabbal alamin. 48 ini bicara masalah mana? Ya, masih tentang jihad, tapi pada hal mana? Insya Allah kalau nanti kita lanjutkan, ya. Saya berikan kesempatan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wallahu bisawab walhamdulillahi rabbil alamin. Kesempatan untuk ada hal-hal yang ditanyakan. Iya. Betul, ya. Melihara ayam tapi untuk diadu, ya. Jadi jawaban pastinya adalah menyakiti. Nah, kita bicara menyakiti.
Jadi hewan itu kan diaduk, berarti kan menyakiti ya. Ini sudah pasti tidak boleh gitu ya. Jadi jangan sampai kita menyakiti hewan. Dengan tidak dibenarkan alasan apapun, seperti ini kan hiburan gitu kan. Hewan makhluk apapun kita jadikan hiburan boleh, enggak ya. Jadi apalagi hewan ayam ini kan satu adalah hewan yang kita konsumsi ya. Kedua, ayam ini hewan yang juga berada pada jalur kebaikan ya. Sebab Rasulullah pernah kita baca itu hadisnya ya. Salah satu tanda hewan itu melihat malaikat ya, itu adalah ayam yang berkokok gitu kan. Kalau anjing itu melihat jin yang jahat ya, dia menggonggong gitu ya. Jadi ayam ini jelas, dan hewan yang lain ya, yang ada unsur menyakiti, jelas ini tidak boleh. Jadi dipeliharanya bagus ya, dipeliharanya bagus, tapi ngadunya ini gak benar berhenti. Iya, dosa ya. Mudah-mudahan gak ada apa namanya sabung ayam ya. Merembet itu, merembet. Ngadunya aja udah nggak boleh, kemudian dijadikan media perjudian. Dia apa itu? Oh, domba. Oh iya, sama juga. Itu biasanya di daerah mana itu? Apa Bu? Ya. Ini iya. Mana tadi ya? Tadi yang hewan kuda ya. Hewan kuda ya yang ada turunannya. Jadi Bu, pahala itu bisa juga berlaku pahala turunan. Ya. Pahala bisa juga berlaku pahala turunan. Dan dosa bukan dosa turunan, tetapi dosa keterlibatan. Gitu. Ya kalau dalam bahasa kita bisa juga dibilang turunan gitu kan. Artinya apa? Contoh kayak minuman keras gitu kan. Khomer itu kan dalam hadisnya kan bukan hanya yang minum, yang menghidangkan juga, yang ngasih modal, yang traktir kan gitu. Itu namanya dosa apa jadinya? Iya kan? Dosa turunan juga namanya. Dosa keterlibatan gitu. Maka tadi sabung ayam akhirnya siapapun yang terlibat ya kena imbasnya gitu ya. Jadi dengan kita menonton dan kita terhibur kan gitu, berarti kita rela dan ridho ayam itu dalam pesakitan kira-kira ya, dalam rintihan ya. Domba juga tadi ya. Jadi ada pahala turunan, ada dosa-dosa juga turunan, maksudnya adalah keterlibatan ya. Pahala turunan apa pahala turunan? Pahala turunan ini yang bikin kopi dapat pahala ini enggak ngaji. Ya. Yang ngerapiin meja-meja gitu kan, dia enggak ngaji gitu. Ya. Dapat pahala. Nah, saya kira hadis sudah lewat kemarin. Ya kan, hadis bagaimana seorang sahabat Nabi yang nggak bisa ikut berjihad, tapi kemudian ada anak muda ingin berjuang, berjihad nggak punya alatnya, maka si sahabat Nabi ini nyuruh istrinya kasih semua, gitu, kasih semua perbekalan perang saya ke anak muda ini, dia perang. Ini sama dapat, ya, namanya pahala keterlibatan atau pahala turunan, ya, dapat semuanya. Maka Bapak Ibu, di tengah wabah kita ini ya, ini juga jangan sampai kita membatasi diri gitu, ya. Pokoknya apapun yang bisa kita lakukan ya, dan itu mudah-mudahan menjadi kebaikan. Maka di tengah wabah ini pelajaran kita yang lainnya adalah udahlah ya, jangan lagi istilah-istilah apa tuh take and give. Nah, ini saya kira jadi istilah yang kurang baik ya. Hikmah daripada wabah kemarin, wabah saat ini,
Itu yang berlaku, yang bagus adalah give, to give, and to give, gitu aja. Gitu. Iya. Kita niatin untuk terus berbagi, memberi dan berbagi. Gitu. Kalau kita memberi, berbagi dan memberi, itu artinya kita yakin kita ini punya. Gitu. Iya kan? Tapi kalau sudah ada istilah take and give, itu kan maling itu namanya. Gitu. Ngambil dulu dia kan, berbaginya kan semau dia. Gitu. Ya. Maka ada istilah pembenaran. Gitu. Ada istilah pembenaran itu. Jangan ya, saya korupsi, yang penting ntar kan saya bersihin ya buat, masih mending kalau dia salurin buat pembangunan masjid ya. Terkadang buat orang lain enggak, tapi kembali buat diri dia sendiri dengan cara umroh sekeluarga gitu. Umroh sekeluarga, habis gitu pulang dia yakinin ya harta yang dia curi jadi bersih. Naudzubillah. Itu namanya pembenaran gitu ya. Nyari-nyari alasan. Maka udahlah ya, kita jangan lagi gembar-gemborkan take and give ya. Yang bagus, hikmah dari wabah ini adalah give and to give gitu aja. Ya, insya Allah. Cukup. Mudah-mudahan bermanfaat.